Nah, Nah, oke, nah, ini guys goalnya. kenapa guys? Ada apa? Dipojokin David gue. Enggak, gue gak merasa pojok David gue. Astaga. Pojok psikolog tapi takut, jangan takut guys. Lu lagi di mana gue? Di rumah? Apa di apart lah? Oh, I see. Oh, lu tuh nggak apart ya selama ini ya? Iya, biar. Selama SMA, SMP gitu-gitu. Oh enggak. Ini buat gua kerja doang, biar dekat. Oh, I see. Kalau gua ke rumah, pusing gua setiap hari di jalan. Bener. Iya, kelamaan gua. Jadi ya udah di sini. Biar kayak Lu, biasa orang juga apa, banyak yang suka nginep di sini, jadi ya udahlah. Sekalian. oh, gue ingetin Evan lagi kemarin. Iya, Neva sama Axel kemarin. Astaga. Tapi lu lagi sendiri pak? Apa lagi sama Iya. temen juga? Enggak lagi sendiri gua. Oh alah, I see. Oke. Transum ya lu ya ke kantor ya? Tergantung. Kalau gua pagi gua transum, kalau enggak gua gojek. Oh, Kalau enggak rame banget kalau enggak masalahnya. bener. Lu emang kayak ke kantor dari jam berapa pak? Jam berapa ya? Kalau pagi itu gue jam 7 kurang gue udah jalan. Jam 7 kurang udah jalan pagi. Iya, kalau itu pagi biar masih sepi. Tapi recently mostly gue jam 8 udah jalan sih. Bisa tuh lu bangun pagi tuh. Ya itu plannya, itu pengen bangun jam segitu tapi nggak pernah bangun. Berani ya. Azir. Aduh. Iya. Bener. Tapi emang kayak secara kantor harus datang jam berapa? Gua ada windownya jam 7 sampai 9. Window. Jadi kayak ada masuk jam 7 sampai jam 9, lu boleh masuk kapan aja. Oh, tapi 8 hours. Iya, tapi kayak ya kalau lu telat lu pulangnya lebih telat. Tapi sebenarnya Oh. katanya buat intern doesn't really matter sih. Jadi ya udah gitu. Oke, I see. Lu gimana tapi? Kayaknya lu di situ intern nyantai, lebih nyantai daripada staff di situ kayak. Enggak, ya nyantai tapi apa ya? Ya karena kerjaan gua udah aja, jadi lebih santai Oh. kayak nggak terlalu, terus masih intern jadi kerjaan lu nggak terlalu susah lah, kayak masih doable banget. Bagus. Masih oke lah, masih lumayan lah. Lu divisi apa Pak internnya Pak? Kuan namanya. Oh ya, lu udah sempet nyebut ya Kwan ya? Iya, kuan analis. Angkatan Kalau boleh berapa? ceritain. Gua angkatan 23. 23. Iya, gua 23 kan. Oh iya berarti yang 23. Hahaha. Oh, I see. Kayak ini misalnya nih sehari-hari nih lu datang nih, besok pagi misalnya lu datang, Yeah. transform gitu kan. Lu datang ke kantor. Yeah. Ke kantor lu ngapain? Buka laptop gitu misalnya. Buka laptop. Terus apa kayak kalau seorang Kwan itu di laptopnya isinya apa sih gitu berarti? Mostly kan gua coding ya sekarang. Terus Oke. codingnya lebih ke per project. Kayak misalnya sekarang project yang gua pengen kerjain itu tadi apa ya? Jadi kayak basically kalau quant kan lu itu nyari strategi yang paling bagus buat lu pakai di pasar saham gitu. Oke. Jadi kayak kalau pakai strategi ini lu masukin di saham ini menangnya banyak gitu misalnya. Kayak pasar saham sama trading tuh dua hal yang berbeda nggak sih? Beda ya? Pasar saham itu tempat lu nge-trade. Oke. Ya jadi trading itu ya lu jual beli di pasar saham itu. Jadi Oh, benar juga. paham. Jadi gue kayak cari strategi buat gue trading gitu biar bagus. Kayak jadi biar kayak- apa? Heeh. Biar portfolio gue plus lah, efektif lah gitu misalnya. Oh, wow. Dan maksudnya lu mencari itu semua dengan coding gitu. Kayak lu coding biar cari strategi yang efektif. Jadi basically gue cari strategi, terus strateginya itu harus gue coding biar komputernya tahu gitu kan. Oh. Jadi strategi itu harus gue masukin as programming language lah. Berarti nanti si komputernya yang nge-trade sama nge-sell. Ya. Otomatis gitu. Ya, kalau udah beneran jadi semua dia sendiri. Jadi setiap dia dapat, misalnya strateginya kayak kalau dia di bawah garis ini, lu beli gitu. Jadi setiap kalau pas apa harganya tiba turun sampai harga segitu, ya udah dia otomatis beli. Terus nanti sampai mana dijual gitu, gitu lah. Kalau udah jadi beneran ya. Cuma kayak sekarang masih very testing lah di Indo, masih very new. Oh gitu. Oh. Wah, berarti perusahaan lu cukup advance dong, Pak, untuk ngadain kuan gini. Mereka lumayan apa kayak ada vision ahead lah, makanya gue juga pengen masuk. Oh. Lumayan. Bisa disebut? Jadi ya, Kalau boleh seru sebut juga. company-nya apa tuh? Company. Henan Asset namanya, Henan Putirai. Henan Putira Sekuritas. Ya, tapi kalau gue di asetnya. Oh. Kalau sekuritas kan lu ngejual saham. Heeh. Ya basically namanya sell side kalau di finance. Jadi lu nge-sell. Kalau di aset itu lu buy side. Jadi lu ngebeli. Oh. Jadi It's like kayak- saying trading sama invest gitu gak sih? Enggak. Kalau selling itu kayak sales. Jadi lu ngejual. Lu kayak, "Oh, gue punya produk ini, lu beli dong." gitu. Kalau gua yang dijualin orang. Gua kayak orang-orang bilang kayak, "Oh, lu beli ini deh." Ya udah gue beli gitu. Jadi gua bagian pembeli, bukan bagian penjual gitu doang sih bedanya.
Cuma beda side of the market aja. Side of the market ya. Hmm. Wah gila. Oh berarti Henan pun juga ada sellingnya juga, ada jualnya juga. Ada. Oh. Kayak Iya. sahamnya Henan gitu yang dijual? Enggak, saham semuanya saham Indo. Jadi kayak Oh, misalnya wow. sekuritas kayak, oh menurut kita saham ini man dia ada project gini jadi bisa naik. Ya udah lu pitch ke asset management lain, kayak pitch ke investor, pitch ke itu. Lu kayak, nih beli dong, menurut gua naik nih. Jadi ya kalau lu kejual ya udah lu dapat komisi kan berapa persen gitu. Damn. Keren. Tapi lu Iya. yang beli kan, lu sisi belinya kan. Kalau gue beli, karena tahun lalu gue udah di sell side dan kayak gue nggak terlalu suka. Lu tahun lalu udah magang di situ? Nggak di sana, tapi kayak di sekuritas lain lah. Oh, I see. Oh, Terus wow. kayak nggak terlalu suka gue ngejual, karena kayak nggak tahu sih, gue aja. Jadi gue lebih suka di belakang kayak gue ngebeli aja. Jadi ngatur strategi gue sendiri. Gue males ngejual gitu. Astaga. Tapi, wah gila lu udah magang berapa kali emang selama lu kuliah? Berdua Oh. sama kan. Gila. CDI Cepet aja. gila ya. Langsung magang Nggak semuanya. dapet guys, CDI ya guys. Jadi basically CDI itu, lu tahu IPO nggak? IPO itu kayak company yang kayak mau jadi public. Oke. Kayak ada dua company kan, ada public, ada private. Public itu company yang listed di saham. Oke. Kayak yang ada bisa orang beli gitu, orang bisa beli equity. Kayak BCA. Ya kayak BCA, BRI, Mandiri, banyak lah. Kalau private itu yang nggak ada sahamnya. Jadi banyak company kan kalau mau udah gede kan dia mau jadi public biar orang bisa part of his company sama dia bisa dapat duit lah dari orang beli punya dia kan. Betul. Jadi kemarin itu CDIA itu abis IPO jadi dari private mau ke public. Terus yang handle itu company gua. Yang handle apa dulu? Iya company gua. Jadi kayak terus kemarin itu dia booming kayak basically orang yang mau ngebeli sama kayak slot ada yang dijual itu kayak 400 kali beda. Jadi kayak misalnya kayak ada 1000 barang yang mau ngebeli itu 4 juta orang gitu misalnya. Wow. 400 kali enggak deh 400 ribu orang gitu. Jadi kayak kemarin itu nge-booming terus jadi kayak banyak orang nggak dapet. Terus makanya ini mereka nanya kayak dapat karena kayak sekarang harganya udah kayak berapa kali lipat ya? 6 kali lipat atau 7 kali lipat lah. Wow. Jadi kayak kalau lu masukin 1 juta sekarang duit lu 7 juta gitu misalnya basically lah. Terus jadi kayak semua orang nanya CDIA ini lagi booming lah. Booming. Wah gila lumayan ya guys dapat CDIA boleh guys. Jadi masa dia Kayaknya bilang lu 88 slot CDIA itu isn't that like a lot? apa? Ada yang bilang kayak aku dapat 88 slot CDIA. Lumayan. Jadi basically satu lot itu pas IPO itu harganya 190. Berarti satu lot itu kayak 19.000. Berarti 88 lot ya 88 kali 19 lah. Itu Berapa tuh gua? about, like, Gua matematika gua gak bisa gua. itu about like 1.680-an lah atau apa gue nggak tahu. 1.600.000. 1.600.000. Ya terus ya udah lu kali 7 basically sekarang. Jadi kayak udah jadi like 10 juta, 11 juta lah, 11 jutaan. Ya. Untungnya ya, 11 jutaan. Ya, basically. Oke, Ya, so like CDIA 1 ini emang perusahaan apaan? perusahaan renewables kayak namanya Chandra Asri. It's like the daughter company of ada namanya TPIA lagi. It's like a renewables company lah, energy company. Oke, sambil gua Google. CDIA. Ya lu buka aja ya. Terus sekarang karena naiknya kebanyakan dia kena suspend. Adalah suspensi. Basically itu kayak biar kayak sahamnya nggak naik terus biar ada ketahan gitu. Biar nggak di kayak dinaikin terus lah. Chandra Daya Investasi ini. Yes. Oke. Renewable tuh kayak reduce reuse cycle gitu. Apa bukan? Beda-beda. Tapi dia kayak renewable sama kayak infrastructure tapi. Jadi kayak apa ya? Like kalau gua jadi klien dia apa yang gua beli gitu. Oh, renewable energy. Iya, dia renewable energy. No? Kayak apa ya? Kayak energi kayak barang-barang renewable gitu loh. Jual apa ya? Biasa gue juga nggak terlalu look into it karena gue juga nggak dapet barangnya kan. Jadi gue nggak terlalu fair sih. Gue nggak terlalu lihat kayak dia itu gimana. Cuma ya lagi gila lah. Wow. Ini gua udah lihat ringkasan rencana IPO CDIA. Ada book building. Book building apa tuh gua? Apa tuh? Gue juga nggak tahu. Oke. Ada book building, penawaran umum, harga per saham, standing shares. Oh ya itu penawaran umum kayak harga awal, public offering. Book building I think apa ya? Kayak bids, kayak harga IPO itu kayak harus lu bid, kayak belum tentu langsung dapat gitu. Jadi kayak misalnya harga IPO-nya 170 sampai 190. Terus nanti
nanti di lewat apalah gue nggak ngerti kayak voting apa atau apa, nanti baru di set harganya berapa, itu nanti masuk ke penawaran umum offeringnya, jadi kayak dijual ke publiknya itu harganya berapa. Oh gitu. Bikin konten invest saham nggak bisa guys, gue itu ya nggak ada background finance cok. Gue backgroundnya math, cuma gara-gara main sama masuk company jadi ngerti dikit. Go, tadi ada yang nanya Go, pernah rugi nggak Go katanya? Ya pernah lah, siapa yang nggak pernah. Namanya trading, biasa lah. Itu rugi menang itu biasa. Jangan dilihat, jangan terlalu sedih lah kalau merah. Kalau orang saham ngomongnya, kalau lagi merah itu lu tambah muatan. Kayak basically kayak kalau lagi merah kan dia lagi turun jadi murah, jadi lu tambah duit gitu basically. Oh, justru kayak lu taruh duit lu di situ, siapa tahu naik lagi. Ya karena lagi merah, tapi ya santai lah, merah hijau itu ya nggak mungkin hijau terus lah, itu namanya cheat. Bener sih. Itu namanya cheat duit. Jadi ya santai. Banyak kok dulu gue sampai bisa hilang berjuta-juta, puluhan juta juga. Seriusan Go? Ya iya. Gila. Ya tapi terus naik lagi gitu-gitu ya, kayak normal lah, kayak namanya belajar juga, apalagi lu baru mulai, kayak Iya sih. normal, kayak ya taruh-taruh aja kecil-kecil dulu, main-main, ngertiin dulu, lama-lama baru tambah-tambah lagi sendiri. Asik. Gue malah inget itu tau gak sih kata yang dari ada satu aplikasi gitu, pokoknya dia tuh pakai rate-nya Google, terus rate Google-nya tiba-tiba kehack kayak jadi kayak 8.000 gitu, padahal sih 16.000 gitu. Oh iya. Orang nge-invest itu jadi kayak kedouble gitu, pokoknya jadi kedouble, jadi kayak pas 8.000 dia beli, terus si aplikasi ini kan nge-fix rate-nya kan, jadi 16.000 lagi. Itu bener kedouble, terus gue kayak wow, easy money ngedouble. Anjir. Belajar saham di mana? Belajar saham pas magang doang, belajar dari orang, terus ngobrol-ngobrol sama orang. Kayak si Elsa kan tuh juga. Iya woi, keren. Elsa itu beneran ngerti semuanya, dia beneran ngerti saham. Gue Elsa sama Gilbert juga ngerti. Dia sering ngobrol. Gilbert belajar di mana? Dia di NUS kan, ekonomi. Oh, emang belajar berarti ya? Iya, kayak dia lumayan ngerti lah, dia jauh lebih ngerti sih dari gue. Gue mah kayak tahu-tahu dikit aja. Gue lebih ngerti matematikanya malah, makanya jadi kayak makanya jadi masuknya ke sini lebih cocok. Like, oke, gue malah gak kebayang gimana matematikanya behind investasi. Kayak all the strategies you make using kayak in algorithm itu pasti pakai matematika. Oke. Kayak ada hitungan matematika atau model matematika lah, yang kayak emang very complex, lumayan. Oh, bisa jadi kayak equation gitu. Ya, tapi kayak beneran sampai kayak banyak banget. Kayak lu harus ada basic math sedikit kalau lu mau bikin strategi kayak gitu. I see. By the way ini gue lagi ngechat Roger. Jadi tadi dia bilang kayak invite Roger, terus gue kayak menarik boleh. juga. Boleh. Terus Nevan tadi gue juga chat kayak lagi di jalan sambil Dia abis sama Jo Rasha. Oh, aku ikut. Gila, Nevan tumben-tumbennya dia pakai kata aku cuy. Aku ikut bentar deh. Ya mah ke lu berarti masih sopan ya, ke gue udah gak sopan ya, kurang aja. Nih Nevan masuk nih. Mana? Coba, gue udah accept sih. Belum ya? Oh nih. Anjay. Lu di mobil? Iya, lagi di mobil. Oh, masih sama itu? Masih sama Jo? Enggak, tadi malam kita udah pisah. Oh. Ini lu Grab? Apa lu bawa mobil? Enggak sama aku. Iya. Halo tante. Halo. Isi. Ini tadi lagi bahas tentang saham bro. Si Goh kayak kaya banget gara-gara saham nih kayak. Nggak ada. Tiba-tiba ditanya. Ya udahlah. Time itu. Ikutan belajar coba, ayo. Iya. Tapi gue mau nanya deh Goh. Maksudnya kayak apa? Gue menyimpulkan berarti lu emang invest kan? In the trading lah hitungannya ya. Ya. Kayak what do you trading? Ya for now kan banyak ya, kayak trading itu lu bisa trading banyak, kayak namanya derivatives, itu banyak banget. Kayak salah satu yang paling rame equity itu saham. Oke. Equity kan kayak basically lu kalau beli saham lu basically buy a few kayak part of the company kan. Benar. Kayak a few part, kayak kecil banget tapi ya itu equity. Terus lu juga bisa trade namanya forex. Forex itu kan ya itulah forex. Terus ada juga bonds itu kayak apa namanya, bonds apa ya, obligasi ya. Kayak gue ada beli bonds deh. Gue tuh kayak sangat new banget dalam dunia ini. Terus gue belinya yang kayak yang gue nggak harus trading gitu. Ya, obligasi itu lebih aman karena kayak lu cuma beli sekali, I think, terus lu dapat return every month atau every apa gitu. Ya basically bonds itu kan lu borrow your money to government, terus government pay you back by giving you interest every year gitu.
Oh, Terus makanya nanti dia kayak habis- deadline tiket itu bukan sih? Ya, terus nanti habis kayak 20 tahun gitu atau apa, kayak tergantung bondsnya, nanti baru dibalikin duitnya. Cuma resikonya kan kecil, karena kan kayak resikonya the biggest risk itu ya tiba-tiba misalnya Indonesia bangkrut gitu, ya duit lu hilang. Tapi kayak the chance of Indonesia bangkrut ya kayak close to kayak less than 1% lah, nggak mungkin lah. Jadi kayak aman. Kalau saham kan nggak, lebih risky. Nanti kalau lu mau lebih high risk lagi, ada yang namanya yang lu pasti tahu namanya crypto. Wah, itu tuh. Ya, itu nanti beda lagi. Di banyak lah kayak trading itu ya itu jual beli. Cuma ya banyak yang lu bisa main, bisa lu trade, dan yang paling terkenal ya itu equity, saham. Karena yang kayak Ini apa? gua sekarang mainnya saham sama kripto. Sama kripto. Oh, wow. Ya. Terus kayak gue tuh pernah punya temen yang kayak main kripto. Terus dia kayak bilang kayak, ayo lu juga invest dong biar naik. Emang gitu? Lebih enggak, sebenarnya kayak bener teorinya, tapi kayak duit lu itu karena kita masih kecil ya, kayak almost insignificant lah. Cuma kayak bener kripto itu cuma based on, kayak saham itu kan banyak karena based on the company. Jadi kayak misalnya company-nya tiba-tiba duit profitnya banyak, atau kayak company-nya tiba-tiba abis nge-acquire something, atau kayak abis merge sama yang lain, itu bakal bisa ngebantu sahamnya. Dan kayak a lot of saham itu, makanya lu lihat kayak misalnya company-nya biasa-biasa aja, dia sahamnya mahal karena itu saham itu semua based on market expectation. Jadi based on kayak netizen basically. Jadi kalau menurut netizennya kayak harganya itu segini, ya udah harganya segini. Walaupun kayak harganya belum tentu segitu. Yang kayak lu bilang kayak bidding itu nggak sih, bukan? Bukan. Jadi kayak misalnya kayak harga aslinya kalau lu hitung, kayak bisa dihitung sebenarnya kayak pakai valuation segala. Wow. Harganya misalnya cuma 10.000. Tapi kayak harganya sekarang 20.000. Ya itu kayak beda value-nya itu based on expectation. Namanya nanti ada kayak extrinsic value lah, nanti ada. Itu kayak basically cuma kayak dari market. Jadi kayak cuma menurut orang luar, orang pasar, harganya itu harusnya segini gitu. Jadi ya tetap kehitung. Kalau kripto beda. Kalau kripto itu harganya itu cuma based on, kalau lu tahu di ekonomi itu namanya demand and supply. Oke. Jadi kalau demand-nya tinggi, harganya tinggi, demand-nya rendah, harganya rendah, udah gitu doang. Get it. Jadi kayak Oh, sama aja seperti supply berarti juga. Kayak supply-nya dikit, ya udah harganya tinggi, supply-nya banyak, harganya rendah, udah gitu doang. Kayak basically teorinya itu doang, nggak ada teori lain lagi. I see. Gue malah inget ini tau. Kayak lu pernah liat gak ya? Apa? Explaining inflation in monkey and bananas in 2 minutes. Pokoknya gitu deh. Tapi kayaknya emang Beda sebenarnya sih, kayak ya. simple banget. Kayak simple banget kalau lu mau jelasin. Iya sih. I Iya, see. jadi kayak Nah, enggak, ya oke. Kenapa? Bentar. gimana nih? Katanya kalau on cam di mobil nanti takut ke band. Gue live dulu Emang deh. iya? Oh, Tadi kan nggak lagi tahu di ada mobil, yang ngomong, jangan on cam nanti ke band gitu. Oh. Tuh, pasti itu Ini on cam nggak sih, Nah? Ya udah nggak usah, jangan. Takut. Gue ini dulu ya. Dadah. Iya, iya. Yo. Ini aja. Dadah. Bye. Wah, Pak. Baterai gue 30%, Pak. Ya ini gue juga sambil tes. Iya, ya udahlah. Nanti pakai baterai gue udah mau habis, kan gue juga live sih. Tapi ini serius, gue tuh kemarin sempat dibilang kayak Bitcoin itu kan kayak they have a high demand karena bisa kepake buat kayak lu transfer ke orang lain gitu-gitu gak sih? Iya. Karena basically the goal of cryptocurrency itu lu bisa transfer duit in seconds to anywhere. Oh, Itu kan digital currency, blockchain. Jadi kayak misalnya lu perlu duit gua di US, lu di Indo, lu perlu duit, gue bisa langsung kirim dalam hitungan detik gitu. I see. Pakai Bitcoin. Jadi Dan itu yang kayak demand gedenya di sana. Tapi ya lama-lama orang makin percaya ya udah harganya naik terus. I see. Oh gitu. Berarti bener dong ya kalau kayak banyak yang invest, berarti dalam kata lain Iya. banyak demand gitu. Iya, benar kayak gitu. Ya, Damn. emang. Terus kayak kemarin itu Bitcoin kan banyak yang orang bilang kayak bakal gantiin gold. Karena Jadi gold. Oh, emas. Gold kan orang beli emas gara-gara apa? Aman kan? Kayak misalnya ekonominya mau sehancur apa, gold masih aman, kayak harganya segitu aja. Benar. Jadi orang panggilnya kalau di luar itu safe haven. Jadi kayak tempat aman lah. Jadi makin ekonominya hancur, emas itu makin aman, kayak makin bagus, stabil, ya benar stabil. Iya. Oh, Jadi oke. makanya emas kemarin kan ekonomi lagi parah kan sama Trump segala. Benar. Ya emas makanya lu lihat naik banget harganya. Oh, Terus orang bilang Bitcoin bisa gantiin emas. Jadi kayak ya udah ikut naik juga segala kripto. Cuma ya kayak nggak tahu sih kalau Bitcoin mah pasti aman lah, kayak nggak mungkin tiba-tiba hancur segala. Jadi makanya banyak orang kayak ya udah beli aja. Kayak tempat invest kecil gitu lah. paham. Ya I see. setiap bulan taruh gitu. Cuma ya kayak emang main trading itu based on you sih. Kayak misalnya kayak ada namanya risk tolerance. Jadi kayak lu pasti pernah dengar yang kayak high risk high reward. Iya benar. Ya, jadi ya
makin main higher risk, reward lu makin gede. Tapi ya kayak lu bisa tahan dengan risk itu nggak? Itu Lu harus mikir juga bisa kayak nggak untuk tahan kalau lagi merah atau merah-merah ya, nggak sih? ya atau kayak kalau duit lu hilang lu harus ada backupnya tetap. Jadi jangan Oh asal iya, main benar sih. aja. Jangan asal kayak taruh semuanya. Lu hilang nggak makan kan nggak lucu. Benar. Jadi kayak lu mikir juga kayak misalnya kayak kalau orang yang idealnya kayak I think 20% yang ditaruh di high risk atau kayak 10% 10-20%. dari gaji gitu. 20% dari your whole portfolio. Oke. Ya, misalnya lu nge-invest 10 juta gitu. Oh, oke. Di tempat semuanya. 2 juta lu mainin di yang tempat risk gitu. Oh. Jadi kalau hilang 2 juta jadi lu masih ada 8 juta gitu kayak buat ya udah masih aman. Roger Gitu. masuk by the way. Ada Lutfi. Halo Roger. Halo. Halo Roger. Halo Lutfi. Dia rame. Kok orang pada lihat ya? Ada Roger. Untung nggak orang ngechat lo. Halo. Halo. Sorry tadi agak late game. Agak late game, aman. Ini gue fun fact banget nih, baterai gue udah mau habis. Waduh, baterainya mas habis. Oh enggak. Tapi 8% masih tahan kok harusnya. Sampai cas lah. Astaga. Lutfi lagi di mana, Vi? Rumah kan? Oh, Tadi gue dengar. Roger? Gue di rumah juga. Oh, I see. Iya Pak, kita lagi kayak gue tuh lagi ngajarin kita jadi kaya gitu. Terus gue kayak tertarik gitu. Aku mau kayak Enggak lah. Gue cuma membagi yang gue tahu doang. Asik. Gue beli kripto gak gue? Beli. Baru naik kan minggu kemarin kan 20%. Ya. Seriusan? Ya kemarin XRP gue naik 60 kayaknya. Lebih naik. Naik 50%. 60. 60%. Ya. Tapi udah gue buang, udah gue jual. I see. Oh, berarti kayak is Bitcoin termasuk trading? Yes, everything is trading. Kayak yang lu bisa jual beli cepat gitu trading. Oh, Kayak oke. trading aja kayak kan trading Indonesia apa kayak menukar. Jadi kayak ya dulu ya sebelum ada gini-gini ya lu nukar beras, nukar itu ya itu tetap trading. Bukan beras. Ya itu tetap trading namanya. Cuma ya sekarang tradingnya ya Jadi saham tradingnya. ya orang bilangnya trading gini. Oh, berarti konsepnya masih kayak gitu ibaratnya. Ya, it's just another word lah. Oke, another wording ya. Like, gue tuh sempet denger ini tau kayak, a friend of mine kayak ngomong kayak, kan lu bilang crypto itu sangat demand supply kan. Terus gue berpikir ada yang namanya Dogecoin kan, yang kayak apa yang kucing, is that kucing? Atau guguk? Anjing. Guguk ya. Terus kayak, dia bilang kayak, iya jadi kalau misalnya Dogecoin, lu lihat aja seberapa banyak pencinta guguk di dunia. Kalau banyak yang cinta, bukannya naik. Itu valid gak sih? Bener gak sih? Ya, yang tahu juga sih ya. Karena emang dia emang terkenal as a dog coin, kayak the first dog coin lah. Tapi ya gue nggak tahu lah. Emang crypto banyak teori-teori sendiri lah. Tapi ya